Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukarmiatim dengan NPM 0735241168 dari kelas 5F2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PPT dengan judul Pengenalan Pola Tanda Tangan Menggunakan Support Vector Machine. PPT ini dibuat oleh Pergiawan Rivaldi Usmansyah. Nah, sebelumnya di sini terdapat beberapa alasan yang melatar belakangi penelitian ini. Yang pertama itu ada pengenalan pola. Pengenalan pola di sini itu membantu memiliki kemampuan mengenali objek berdasarkan ciri. Yang kedua ada tanda tangan. Tanda tangan di sini yang dipakai dalam penelitian ini merupakan simbol legal dan unik. Yang ketiga ada SVM atau Support Vector Machine. Nah, ini merupakan sebuah metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk memisahkan dataset ke dalam kelas yang berbeda. Yang keempat ada penelitian ini itu berfokus pada pengenalan pola, di mana sini pola yang dimaksud sini pola tanda tangan menggunakan metode Support Vector Machine. Nah, selanjutnya sini ada tujuan penelitian. Pada penelitian ini terdapat 4 tujuan, di antaranya yaitu 1. Mengembangkan sistem pengenalan pola tanda tangan menggunakan metode Support Vector Machine. Nah, dalam penelitian ini, metode Support Vector Machine akan dikembangkan melalui sistem pengenalan pola tanda tangan. Yang kedua itu melakukan ekstraksi ciri tanda tangan, yang dimana terdapat vertical splitting, horizontal splitting, jarak Euclidean, dan sudut. Nah, itu semua itu dijadikan data dalam penelitian, data pelatihan dalam penelitian ini. Yang ketiga ada menguji tingkat akurasi SVM dalam mengenali tanda tangan asli maupun tiruan dengan data latih dan data uji. Nah, SVM sini akan mampu mengenali tanda tangan asli dan juga tanda tangan tiruan. Nah, itu semua dilakukan dengan menggunakan data latih dan juga data uji. Yang keempat, ada memberikan kontribusi pada bidang keamanan biometrik. Nah, metode SVM ini dalam penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi pada bidang keamanan biometrik, yakni mampu membantu memverifikasi tanda tangan digital melalui metode ini. Di sini ada metodologi penelitian. Penelitian yang dipakai, metode yang dipakai dalam penelitian ini tuh metode SVM atau Support Vector Machine. Nah, dalam penelitian ini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu pengumpulan data. Nah, data yang dikumpulkan di sini ada 100 orang responden dan 3 tanda tangan per orang. Nah, secara keseluruhannya itu ada 300 tanda tangan. Karena setiap orang memiliki 3 tanda tangan. Atau diambil 3 tanda tangan per orang. Selanjutnya setelah pengumpulan data itu ada pre-processing, di mana itu ada grayscale. Grayscale itu nantinya data yang dikumpulkan atau citra yang dikumpulkan nanti yang berupa warna RGB atau red, green, blue akan diubah ke grayscale atau warna abu-abu. Selanjutnya setelah diubah, selanjutnya itu median filter. Median filter selesai, segmentasi Otsu, thinning, dan juga centering. Setelah pre-processing, selanjutnya itu akan dilakukan ekstraksi ciri, di mana ada ukuran vertikal dan horizontal splitting, Euclidean distance, dan juga sudut. Nah, setelah ekstraksi ciri akan dilakukan pelatihan dan pengujian dengan menggunakan metode yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu metode SVM, Support Vector Machine. Di sini dapat dilihat tahap pre-processing. Yang pertama itu ada citra tanda tangan diubah ke ukuran 300 x 100 pixel. Nah, citra yang dikumpulkan tadi itu akan diubah ke ukuran yang sama, yaitu ukuran 300 x 100 pixel untuk semua citra yang telah dikumpulkan. Setelah diubah ukurannya, selanjutnya itu masuk ke proses pre-processing. Yang pertama grayscale. Grayscale sini yang sudah saya sebutkan tadi yaitu
mengubah warna RGB atau red, green, blue ke warna abu-abu. Setelah diubah warnanya itu ada median filter. Median filter ini tuh menghilangkan noise, termasuk garis-garis atau itu tanda-tanda hitam, noda-noda hitam pada citra. Nah, setelah dihilangkan noda-noda hitam dan juga garis-garis pada citra, selanjutnya itu akan dilakukan output thresholding, yang dimana ini merupakan segmentasi objek dan juga background. Setelah dilakukan output thresholding, selanjutnya itu melakukan thinning atau garis tanda tangannya dipersempit. Setelah dilakukan thinning, akan dilakukan centering, di mana objek atau citra yang akan diteliti itu diposisikan ke bagian tengah. Setelah melakukan proses pre-processing, maka kita akan mendapatkan hasil yaitu berupa citra tanda tangan yang bersih dan juga siap untuk diekstraksi ciri. Dan berikut dapat kita lihat itu proses hasil citra tanda tangan, di mana di sini ada grayscale, median filter, output thresholding, thinning, dan juga centering. Setelah tahap processing, selanjutnya itu pada tahap ekstraksi ciri. Ekstraksi ciri sini dilakukan setelah processing, di mana fitur diambil dengan dua metode, yaitu vertical dan horizontal splitting, yang di mana ini akan menghasilkan 60 vektor. Yang kedua itu perhitungan jarak, atau Euclidean dan sudut grid method. Nah, setelah dilakukan dua metode ini, maka kita akan mendapatkan total setiap tanda tangan direpresentasikan sebagai vektor fitur 1x120. Selanjutnya itu tahap pelatihan dan pengujian. Setelah ekstraksi ciri, di sini ada pelatihan atau training. Nah, 100 data tanda tangan yang telah dikumpulkan tadi dibentuk kelas SVM atau Super Vector Machine. Setelah dibentuk SVM, kemudian diklasifikasi menggunakan metode one against one. Setelah pelatihan atau training, dilakukan pengujian atau testing, di mana di sini akan menggunakan data uji dari tanda tangan asli dan juga tanda tangan tiruan. Nah, setelah digunakan data uji tersebut, maka hasilnya itu akan dibandingkan dengan model SVM dari penelitian tadi. Nah, setelah dilakukan tahap-tahap penelitian sebelumnya, di sini kita akan mendapatkan hasil akhir, yaitu hasil pengujian, di mana kita akan mendapatkan hasil tanda tangan asli dengan tingkat akurasi rata-rata 94,5% dan juga tanda tangan tiruan atau trace dengan tingkat akurasi rata-rata 48%. Berikut kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan tadi. Nah, metode Super Vector Machine atau SVM ini sangat efektif untuk pengenalan tanda tangan dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi, yaitu di sini yang tadi telah didapatkan yaitu 94,5% pada data latih. Namun, akurasi tersebut menurun pada data baru, yaitu 48%. Penelitian yang sudah dilakukan ini bermanfaat untuk memberikan verifikasi identitas dan keamanan biometrik, meskipun masih perlu pengembangan lebih lanjut dengan data yang lebih beragam. Nah, penelitian ini walaupun mendapatkan hasil yang efektif dan juga tingkat akurasi yang tinggi, tetapi penelitian ini masih memerlukan pengembangan lebih lanjut, di mana itu dia memerlukan data yang lebih beragam guna untuk pengembangannya yang lebih lanjut. Demikian presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.